Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk dapat memahami materi kimia yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. 4.1 yaitu melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Tujuan pembelajaran yang pertama, disediakan beberapa contoh materi. Peserta didik dapat mengelompokkan materi ke dalam unsur, senyawa, atau campuran secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan campuran homogen dan campuran heterogen berdasarkan percobaan. Untuk KD 3.1 yaitu tentang materi. Materi itu ada di sekitar kalian, ada di dekat kalian, ada di sekitar kita semua. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ini dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas. Materi yang berbentuk padat ada contohnya batu. Kemudian apa lagi? Banyak ya di sekitar kita. Nah, materi yang berbentuk cair yaitu contohnya adalah air murni. Itu juga termasuk ke dalam materi. Dan materi yang berbentuk gas itu bisa berupa balon yang sudah tertiup gas, itu termasuk materi. Oksigen yang kita hirup sehari-hari itu juga termasuk ke dalam contoh materi. Jadi materi itu ada 3. Ada yang berupa padat, contohnya banyak, tadi sudah disebutkan. Ada yang berbentuk cair, dan ada yang berbentuk gas. Jadi materi itu ada di sekitar kita ya. Nah, materi itu terbagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal itu adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki komposisi yang sama dan memiliki seperangkat sifat yang khas dan tetap. Sedangkan campuran itu adalah materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ingat ya, materi itu ada 2, terbagi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu terbagi lagi menjadi 2. Ada unsur, ada senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana lagi dan hanya mengandung satu jenis atom. Contohnya apa? Natrium, Na, magnesium, Mg, dan juga besi, Fe. Unsur ini ada yang terdiri dari satu jenis huruf dan ada yang terdiri dari 2 huruf dan ada yang terdiri dari 3 huruf. Contoh yang satu huruf apa? Nitrogen, lambang unsurnya N. Kemudian hidrogen, lambang unsurnya H. Nah, itu yang satu huruf dan menuliskannya itu wajib menggunakan huruf kapital. Harus pakai huruf kapital. Kalau yang unsur yang terdiri dari 2 huruf, contohnya tadi natrium, Na. Menuliskannya huruf depannya huruf besar dan huruf yang kedua, huruf yang berikutnya itu wajib huruf kecil. Na, N-nya besar, A-nya kecil.
magnesium Mg, M-nya besar, G-nya kecil. Nah, ini pembahasan ini nanti akan lebih lanjut dibahas di bab yang kedua, yaitu di lambang unsur ya. Nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian contoh zat tunggal yang kedua yaitu ada senyawa. Senyawa itu adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang secara kimia bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, ini akan menghasilkan materi baru yang sifatnya berbeda dari unsur penyusunnya. Contohnya apa? Ada air. Air rumus kimianya apa? Rumus senyawanya apa? Ada yang tahu? Mungkin di SMP pernah belajar ya. Yaitu H2O. Contoh senyawa. Jadi kalau senyawa itu lebih dari 1 penyusunnya atau 2 atau lebih. Contohnya tadi H2O. Kalau H2O air terdiri dari berapa unsur di sana? Ada 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, itu contoh senyawa. Kalau unsur tadi terdiri dari 1 jenis atom, kalau senyawa bisa 2 atau lebih. Ya, bisa ya membedakan unsur dengan senyawa. Nah, yang berikutnya ada campuran. Campuran itu memiliki ciri yang pertama terdiri atas 2 zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap, kemudian masih mempunyai sifat zat asalnya, dan yang ketiga dapat dipisahkan menjadi komponennya. Campuran ini terbagi menjadi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini ya, homogen. Artinya apa? 1 jenis zat. Homogen berarti 1 jenis zat. Campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Contoh, kalian mencampurkan gula dengan air. Itu kan ada 2 zat awalnya ya. Nah, ketika kalian satukan, saat kalian campurkan, itu jadi suatu larutan gula. Nah, coba kalian praktekkan dulu di rumah. Ada gula dan air. Air dituangkan ke dalam gelas, kemudian tambahkan gula, kalian aduk-aduk. Nah, kalian lihat. Kalau misal airnya air hangat, itu proses pelarutannya lebih cepat biasanya. Nah, kalian aduk, kalian lihat, ada tidak si zat terlarut gulanya masih terlihat tidak? Tidak, ya. Jadi yang kalian lihat itu di sana wujudnya apa? Hanya wujud cair. Artinya hanya ada 1 jenis zat yang terlihat dan tidak dapat dibedakan lagi mana pelarut, mana terlarut. Jadi sudah menyatu dengan sempurna. Itu yang dimaksud dengan campuran homogen, ya. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Kalau heterogen berarti masih bisa dibedakan. Campuran 2 zat atau lebih yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna sehingga masih bisa dibedakan. Contohnya apa? Campuran pasir dengan air. Waktu kalian masih kecil, kalian ketika di laut itu sering bermain pasir ya. Biasanya anak kecil masukin pasirnya ke dalam suatu wadah, kemudian ditambahkan dengan air, diaduk-aduk, kalian diamkan, coba dilihat. Terlarut tidak pasirnya? Tentu tidak. Jadi yang kalian lihat itu ada fasa apa aja di sana, ada wujud zat apa aja. Ada wujud zat cair dan juga wujud zat padatnya yaitu pasir yang mengendap di bawah. Sedangkan airnya itu keruh yang di atas. Ya, nah itu termasuk ke dalam campuran heterogen. Nah, untuk supaya kalian bisa lebih memahami materinya, coba kalian sekarang lakukan percobaan di rumah sambil ibu bimbing dari sini ya. Tujuannya harus tahu dulu ya, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membuat campuran homogen dan heterogen. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Pertama air, kemudian gula, kemudian sendok, wadah atau gelas juga boleh, kemudian juga pasir. Kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, cara kerjanya, yang campuran pertama, kalian campurkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas kimia atau ke dalam suatu wadah yang berisi air. Jadi wadahnya diisi air dulu.
Kemudian kalian campurkan 1 sendok gula. Kalian aduk gula pasirnya sampai larut ya. Nah, diamkan campuran yang pertama. Kemudian campuran yang kedua, kalian campurkan 1 sendok pasir ke dalam gelas kimia yang berisi air. Kalian masukkan dulu air dalam suatu wadah, campurkan 1 sendok pasir, diaduk, diamkan. Nah, kalau sudah, kalian amati kedua gelas tadi, kemudian kalian masukkan ke dalam hasil pengamatan. Dalam campuran yang pertama, setelah kalian amati gula pasirnya yang sudah dicampurkan ke dalam air, kalian aduk, apa yang terjadi di sana? Kemudian kalian tuliskan di hasil pengamatan campuran yang pertama. Nah, campuran yang kedua juga sama. Kalian masukkan pasir ke dalam air, diaduk, diamkan. Apa yang kalian amati di sana, kalian tuliskan ke dalam campuran yang kedua. Nah, kalau sudah dimasukkan ke hasil pengamatan, tinggal kalian buat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan percobaannya, maka campuran pertama kesimpulannya apa? Termasuk campuran apa? Homogen atau heterogen? Kemudian campuran yang kedua termasuk ke dalam campuran apa? Gitu ya. Bisa dipahami kan materi tentang perbedaan campuran homogen dan heterogen. Kalau sudah diisi nanti bisa dikumpulkan di grup atau bisa ke ibu di WhatsApp ya. Baik, ada pertanyaan untuk materi pada pertemuan hari ini? Kalau ada nanti boleh di grup ditanyakan ya, kalau masih ada materi yang belum dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.